Ada orang yang kehadirannya membawa ketenangan, meski ia tak mengucap sepatah kata pun. Ada juga yang membuat suasana menjadi ringan, walau ia tak melakukan apa-apa yang terlihat istimewa. Mereka bukan selalu yang paling cantik atau tampan, bukan juga yang paling pintar bicara. Namun, mereka memiliki sesuatu yang jarang dimiliki, aura positif. Sesuatu yang terasa meski tak kasat mata. Aura positif bukan sekadar senyum ramah atau sikap manis di permukaan. Ia adalah getaran yang keluar dari dalam dirimu, hasil dari pola pikir, cara kamu menjalani hidup, dan energi yang kamu bawa. Energi itu membuat orang lain nyaman, aman, bahkan terdorong untuk menjadi lebih baik. Dan ketika kamu memancarkannya, tanpa sadar kamu menarik orang-orang, peluang, dan kebaikan mendekat ke hidupmu. Pertama, kamu memancarkan kepuasan hidup, bukan rasa kekurangan. Aura positif yang menarik, banyak orang berasal dari rasa cukup di dalam dirimu. Kamu tidak berjalan dengan wajah haus akan sesuatu yang orang lain punya. Kamu menjalani hidup dengan rasa syukur yang stabil, bukan dengan keluhan tentang masalah dan apa yang belum kamu miliki. Kepuasan hidup membuat energimu berbeda. Orang yang selalu merasa kurang, memancarkan aura kompetisi, iri, dengki, atau kecemasan. Sebaliknya, rasa cukup membuatmu memancarkan ketenangan dan keyakinan bahwa hidup ini, meski tidak sempurna, sudah layak dinikmati. Rasa cukup ini bukan berarti kamu berhenti berusaha. Kamu tetap punya tujuan, tapi perjalananmu tidak didorong oleh rasa panik. Orang yang melihatmu akan merasa terinspirasi, bukan terancam. Mereka melihatmu sebagai bukti bahwa kebahagiaan tidak harus menunggu semua syarat dunia terpenuhi. Dan itulah yang membuatmu menarik. Bukan karena kamu selalu memamerkan kebahagiaan, tapi karena orang merasakan bahwa kebahagiaanmu nyata, stabil, dan tidak bergantung pada penilaian mereka. Aura positifmu menjadi undangan yang halus, tapi kuat, bagi kebaikan untuk terus datang dalam hidupmu. Kedua, kamu tidak terjebak dalam drama murahan. Orang dengan aura positif jarang mengumbar keluhan atau menyeret orang lain ke dalam lingkaran drama tak berguna. Mereka memilih memproses masalah dalam diam, atau setidaknya dengan cara yang konstruktif. Kamu tahu batas antara berbagi beban dan menumpahkan racun, dan itu membuat orang lain merasa aman berada di dekatmu. Ketika kamu menolak menjadi pusat gosip atau konflik, kamu memotong aliran energi kotor yang biasanya menguras emosi banyak orang. Aura positif tumbuh dari kebiasaan ini. Kebiasaan menolak ikut arus kebisingan yang hanya melelahkan. Bukan berarti kamu apatis, tapi kamu paham bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyulut api di tong sampah. Energi yang kamu keluarkan menjadi stabil dan jernih. Orang lain merasakannya tanpa kamu perlu meyakinkan mereka lewat kata-kata. Ini seperti duduk di samping seseorang yang memegang cangkir teh hangat di tengah hujan, diam tapi menghangatkan. Aura positifmu lahir dari disiplin batin untuk tidak merusak ruang bersama dengan racun yang tidak perlu. Dan ketika orang-orang menemukan satu sosok yang tidak membawa badai dalam setiap percakapan, mereka akan kembali mencarimu. Bukan hanya karena nyaman, tapi karena di dunia yang penuh kekacauan, ketenangan adalah mata uang yang langka. Ketiga, kamu tahu nilaimu dan tidak menjualnya murah. Aura positif yang menarik orang bukanlah hasil dari rendah diri atau mencoba menyenangkan semua pihak. Justru sebaliknya, kamu tahu nilaimu dan kamu tidak mau menukarnya hanya untuk mendapat tepukan punggung. Ketika kamu tegas menjaga harga dirimu, orang akan menghormatimu tanpa kamu harus memintanya. Mengetahui nilai diri membuatmu tidak terseret dalam permainan, "Aku harus disukai semua orang." Kamu sadar bahwa tidak semua orang akan cocok denganmu dan itu wajar. Daripada memaksa semua orang senang, kamu memilih untuk setia pada prinsip. Inilah yang membuat auramu terasa kuat namun menenangkan. Kamu punya akar yang kokoh.
Orang yang tidak menghargai dirinya seringkali mengirimkan sinyal yang membingungkan. Mereka mudah dimanfaatkan atau justru memancarkan energi panik. Sebaliknya, ketika kamu berdiri tegak dengan integritas, kamu memberi pesan tak kasat mata. Aku aman karena aku tidak tergantung pada validasi orang. Energi semacam ini membuat orang nyaman sekaligus terinspirasi. Mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang bisa dipercaya, bukan hanya karena kata-kata, tapi karena ketegasanmu menjaga nilai diri. Keempat, kamu tidak mengemis perhatian. Aura positif sulit tumbuh jika kamu terus-menerus menuntut pengakuan atau perhatian. Mengemis perhatian membuat orang lain merasa tertekan, bukan tertarik. Sebaliknya, ketika kamu nyaman dengan dirimu sendiri, perhatian datang tanpa kamu harus mencarinya. Kamu tidak takut sendirian, kamu tidak merasa hampa jika tidak ada yang menyanjung. Energi ini terasa dewasa dan stabil. Orang akan lebih tertarik pada seseorang yang tidak berdesakan masuk ke pusat sorotan, tapi justru memancarkan sinar dari pinggir ruangan. Menariknya, ketika kamu berhenti mengejar perhatian, justru lebih banyak orang yang memperhatikanmu. Mereka merasakan kebebasan dalam interaksi, tidak ada tekanan untuk terus memvalidasi, tidak ada kewajiban untuk terus menghibur. Inilah paradoks yang indah. Semakin kamu berhenti memaksa, semakin banyak yang datang dengan sukarela. Bukan karena kamu berusaha keras menarik mereka, tapi karena energi yang kamu pancarkan memberi ruang bagi orang untuk mendekat tanpa merasa terpaksa. Kelima, kamu mampu mengendalikan emosi di situasi panas. Aura positif seringkali lahir dari kemampuan mengendalikan diri, terutama di momen ketika emosi memuncak. Saat orang lain terpancing, kamu memilih meredam. Bukan berarti kamu tidak pernah marah, tapi kamu tahu kapan harus melepaskan, kapan harus menahan. Orang yang kehilangan kendali atas emosinya memancarkan energi yang membuat orang lain waspada, bahkan takut. Sebaliknya, kendali diri memancarkan rasa aman. Kamu menjadi titik tenang di tengah kegaduhan, dan itu membuat banyak orang ingin berada di sekitarmu. Mengendalikan emosi bukan hanya soal menahan ledakan kemarahan, tapi juga mengelola rasa frustrasi, cemas, atau panik. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang, kamu sedang mengirimkan pesan. Situasi ini tidak akan mengendalikan aku, dan pesan ini terasa dalam getaran energimu. Ketenangan ini menular. Orang yang awalnya gelisah bisa mereda hanya dengan melihatmu tidak ikut goyah. Inilah salah satu alasan mengapa orang merasa lebih baik setelah berbicara denganmu, meskipun kamu tidak memberi solusi konkret. Keenam, kamu memberi lebih banyak daripada yang kamu ambil. Aura positif yang kuat lahir dari hati yang gemar memberi, bukan sekadar materi, tapi perhatian, dukungan, dan waktu. Kamu hadir bukan untuk menghitung untung rugi setiap interaksi, tapi untuk meninggalkan sesuatu yang membuat orang merasa hidupnya lebih baik setelah bertemu denganmu. Memberi dengan tulus berbeda dengan memberi untuk pamrih. Saat kamu memberi hanya untuk mendapat balasan, energimu terasa transaksional, dingin, dan penuh hitungan. Sebaliknya, memberi tanpa pamrih memancarkan kehangatan yang membuat orang lain percaya dan nyaman. Orang yang selalu ingin mengambil lebih banyak dari yang ia berikan, memancarkan energi lapar, dan rasa lapar ini membuat orang menjauh, sedangkan kamu dengan sikap memberi yang alami, memancarkan rasa cukup. Energi cukup ini menenangkan karena orang tahu kamu tidak sedang berusaha menguras mereka. Kebaikan yang kamu berikan mengalir kembali padamu, meski lewat jalur yang tidak terduga. Semesta cenderung memantulkan energi yang kamu tanam, dan ketika yang kamu tanam adalah kebaikan, hasilnya akan kembali dengan cara yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ketujuh, kamu mampu menerima kekurangan orang lain. Aura positif bukan berarti kamu harus menganggap semua orang sempurna. Justru, ia lahir dari kematangan hati untuk melihat kekurangan orang lain tanpa langsung menghakimi atau merendahkan.
Kamu paham bahwa manusia adalah paket lengkap, ada baiknya, ada buruknya. Ketika kamu mampu menerima orang lain apa adanya, mereka merasa aman untuk menunjukkan sisi asli mereka di hadapanmu. Rasa aman ini jarang didapatkan karena kebanyakan orang hidup di bawah tekanan untuk selalu tampil sempurna di mata orang lain. Menerima kekurangan orang tidak berarti membiarkan perilaku buruk merusak hidupmu. Itu berarti kamu memilih untuk tidak memandang manusia hanya dari cacatnya. Kamu tahu bahwa di balik kekurangan ada latar cerita, dan kamu tidak tergesa-gesa menutup pintu sebelum mengenalinya. Energi penerimaan ini membuat auramu terasa luas, lapang, dan tidak menekan. Orang akan datang kepadamu bukan hanya karena kamu baik, tapi karena mereka merasa bisa bernapas lega di hadapanmu. Kedelapan, kamu menjaga ucapan seperti menjaga pisau tajam. Kata-kata adalah energi yang keluar dari mulutmu, dan sekali ia meluncur, ia tak bisa ditarik kembali. Kamu sadar betul hal ini, sehingga kamu memilih kata dengan kesadaran penuh. Kamu tidak mengumbar hinaan, sarkasme kejam, atau komentar yang merendahkan. Menjaga ucapan bukan berarti selalu manis. Terkadang kamu harus tegas, bahkan keras, tapi kamu tahu bagaimana mengemasnya agar tidak melukai tanpa alasan. Kamu menggunakan kata-kata untuk membangun, bukan untuk menghancurkan secara sembrono. Orang yang sembarangan berbicara memancarkan energi yang membuat orang lain berhati-hati atau bahkan defensif di sekitarnya. Sebaliknya, kata-kata yang terukur memancarkan rasa aman dan kepercayaan. Orang tahu bahwa rahasia mereka aman, bahwa pembicaraan denganmu tidak akan berubah menjadi senjata yang menusuk dari belakang. Ketika ucapanmu menjadi sumber kejelasan dan ketenangan, orang akan datang mencarimu bukan hanya untuk mendengar jawaban, tapi untuk merasakan ketegasan yang tidak dibungkus racun. Dan di sanalah aura positifmu tumbuh semakin kuat,